Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Afni dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya akan mensimulasikan dari jurnal yang saya ambil dengan judul Implementasi Fuzzy Logic pada Sistem Pendingin Ruangan Otomatis Berbasis PLC atau Programmable Logic Controller. Jadi video saya kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah komputasi cerdas. Sedikit pengantar dari saya. Fuzzy Logic merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memecahkan suatu kondisi keabuan dan mempresentasikan ke dalam bilangan numerik. Fuzzy Logic yang merupakan suatu bagian dari konsep kecerdasan buatan sering diimplementasikan dalam sebuah sistem kendali seperti sistem otomatis berbasis mikrokontroler dan robotik. Namun, bagaimana jika fuzzy logic diterapkan pada sistem kendali berbasis PLC? PLC sendiri adalah sebuah sistem kendali sekuensial yang merupakan pengganti dari sistem kendali konvensional, yakni relay. PLC merupakan konsep smart relay yang lebih sering digunakan untuk sistem kendali industri. Untuk sistem yang dirancang menggunakan beberapa tambahan hardware seperti microcontroller sebagai pengganti modul sensor, kipas sebagai pendingin ruangan, dan sensor LM35 serta PIR sebagai input system. Jadi penerapan fuzzy logic pada sistem berbasis PLC ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana suatu metode dapat diterapkan pada sistem smart relay yakni PLC. Jadi untuk itu langsung saja kita masuk pada simulasi menggunakan MATLAB untuk sistem pendingin ruangan otomatis yang berbasis PLC. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi MATLAB. Kemudian yang pertama, kita klik command window, kemudian kita ketik fuzzy, kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian apabila sudah muncul seperti ini, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti yang ada pada jurnal yang kita gunakan. Jadi, jurnal yang saya gunakan pada kali ini itu mempunyai 2 input dan 1 output. Jadi, untuk itu kita akan menambahkan satu lagi input dengan mengklik edit, kemudian add variable input. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai 2 input. Jadi untuk kedua input ini di antara lain untuk yang pertama itu ada sensor suhu dan yang kedua itu kondisi orang. Untuk outputnya sendiri itu adalah kondisi kipas. Jadi langsung saja kita akan mengganti nama dari input yang pertama menjadi suhu. Setelah itu kita ganti untuk input kedua menjadi kondisi orang. Kemudian kita ganti juga output menjadi kondisi kipas.
Nah, langsung saja kita masuk untuk pengaturan dari input yang pertama, yaitu suhu. Nah, di sini kita akan mengganti beberapa nilai dari suhu yang mana kita ambil sesuai dengan yang ada pada jurnal yang kita gunakan. Jadi, yang pertama itu di input yang pertama yaitu suhu, kita ganti masing-masing dari namanya. Jadi di suhu itu kondisi yang pertama yaitu dingin. Kemudian yang kedua ada hangat. Dan yang ketiga ada panas. Tidak lupa juga kita ganti untuk tipe dari panas dan dingin menjadi trap MF. Jadi yang kita ganti itu hanya dingin dan panas. Kemudian kita ganti range-nya sesuai dengan modul yang saya gunakan, yaitu 0 sampai dengan 5,5 volt. Kemudian untuk hangat kita ganti range-nya untuk kondisi dingin terlebih dahulu. Sebelum kita masuk untuk kondisi panas, terlebih dahulu itu kita ganti nilai parameternya. Jadi pada dingin itu 0, 0, 1,5, dan 3,5. Nah, jadi tampilannya itu akan sesuai dengan parameter yang kita berikan. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk nilai parameter hangat. Jadi pada hangat itu kita gunakan 1,5, 3,5, dan 4,5. Kemudian enter. Selanjutnya untuk panas situ 3,5, 4,5, 5,5, dan untuk titik yang terakhir itu kita mengambil 5 ataupun lebih dari 5 juga boleh. Oke. Kemudian kita masuk untuk input yang kedua, yaitu kondisi orang. Yang pertama ada sunyi, kemudian tipenya yaitu trap MF, kemudian kondisi sedang, dan yang ketiga ramai. Dan untuk tipenya juga seperti pada sunyi, yaitu trap. Jadi trap di sini itu artinya bentuknya trapesium. Kemudian kita ubah range-nya menjadi 0 sampai dengan 5,5 volt. Oke.
Lanjut, kita akan mengubah nilai parameter dari setiap kondisi. Yang pertama sunyi itu dimulai dari 0, 0, kemudian 1,5, dan 3,5. Kemudian untuk sedang, kita ganti 1,5, kemudian 3,5, dan yang terakhir 4,5. Kemudian untuk ramai, kita masukkan 3,5, 4,5, 5,5, dan 5,5. Kemudian untuk outputnya yaitu kondisi kipas, kita akan mengubah nama-nama dari kondisinya. Jadi di outputnya itu ada 3 kondisi kipas. Yang pertama itu slow, kemudian medium, dan yang terakhir itu ada fast. Jadi tidak lupa kita mengganti tipe dari setiap kondisi. Jadi untuk fast dan slow itu kita ganti juga menjadi trap MF. Kemudian kita masukkan range-nya mulai dari 0 sampai dengan 18 volt. Kemudian untuk nilai dari parameternya, nilai parameter dari slow itu ada 0, 0, kemudian 5, dan 9. Kemudian untuk medium ada 5, 9, dan 13. Bentar. Kemudian yang terakhir yaitu fast, kita gunakan 9, 13, 18. Dan 18 atau lebih. Nah, tampilannya akan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan klik view untuk melihat rules-nya. Yang pertama itu sebelumnya kita masuk di edit, kemudian rules. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan aturan-aturan sesuai dengan tabel yang ada pada jurnal. Jadi, yang pertama itu untuk suhu dingin, kemudian kondisi orang sunyi, maka kondisi kipas itu slow. Kemudian kita tambahkan. Jadi di sini kita akan tambahkan satu persatu dari aturan-aturan yang ada sesuai dengan tabel. Kemudian yang kedua, untuk suhu hangat dengan kondisi orang sunyi itu
kondisi kipas slow. Kemudian yang ketiga, untuk suhu panas, kemudian kondisi orang sunyi, maka kondisi kipas medium. Kemudian yang keempat, apabila suhu dingin, kemudian kondisi orang sedang, maka kondisi kipas medium. Kemudian suhu hangat dengan kondisi orang sedang, maka kipas akan medium. Selanjutnya, untuk suhu panas dengan kondisi orang sedang itu, kondisi kipas fast. Kemudian suhu dingin dengan kondisi orang ramai, maka kondisi kipas medium. Kemudian suhu hangat dengan kondisi orang ramai, maka kondisi kipas medium. Dan suhu panas dengan kondisi orang ramai, maka kondisi kipas fast. Oke, jadi semua aturan-aturan itu sudah kita tambahkan sesuai dengan yang ada pada tabel. Kemudian kita klik view untuk melihat hasil Nah, jadi di sini tampilan dari aturan-aturan yang kita gunakan. Kemudian mungkin kita akan mencoba memasukkan nilai input untuk melihat apa yang terjadi pada kipas apabila kita masukkan nilai. Yang mungkin kita akan mencoba memasukkan nilai 4 untuk nilai suhu, kemudian untuk kondisi orang itu 2, kemudian kita enter. Jadi apabila kita masukkan suhu 4, kemudian kondisi orang 2, maka kondisi kipas itu 7,72. Untuk 7,72 itu masuk dalam kategori slow. Jadi apabila kita masukkan 4 untuk suhu dan kondisi orang 2, maka kondisi kipas itu akan berjalan slow. Jadi mungkin sampai di sini untuk presentasi simulasi dari implementasi sistem pendingin ruangan otomatis. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.